Setelah kita mendiskusikan Kejadian pasal 1 dan 2 tentang bagaimana bangsa Israel yang keluar dari Mesir memahami penciptaan dan juga memahami tentang tujuan mengapa Allah menciptakan manusia, sekarang kita akan melihat pentingnya kisah para leluhur mulai dari Nuh sampai Yakub ketika mereka masuk ke Mesir. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saya katakan bahwa bangsa Israel perlu sekali disegarkan ingatannya tentang nenek moyang mereka. Nah, itulah fungsinya kalau kita bertanya kenapa sih harus ada cerita Nuh, kenapa harus ada cerita Abraham, adalah untuk memberikan pengetahuan kepada bangsa Israel bahwa kamu itu originalnya bukan keturunan dari budak, tetapi asal-usulmu adalah keturunan dari manusia yang diciptakan dengan sangat berharga oleh Allah. Lalu Allah memilih satu keluarga, yaitu Abraham, dan dengan Abraham Allah mengadakan satu perjanjian yang sangat spesial. Kalau kita baca terus kisah Abraham, Allah menunjukkan relasi yang sangat dekat dengan Abraham. Bukan hanya Abraham bahkan, tetapi juga kepada Ishak dan kepada Yakub. Pengetahuan ini penting bagi bangsa Israel supaya mereka memiliki satu iman dan kepercayaan yang mengakar bahwa ini bukan satu agama yang baru, tetapi ini adalah satu perjanjian yang sudah Allah buat dengan nenek moyang mereka. Nah, saudara, singkat cerita, setelah Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kita melihat bahwa proses keluarnya bangsa Israel tidak mudah. Karena ada begitu banyak tarik ulur, sehingga Tuhan harus mengeluarkan tulah, 10 tulah. Apa fungsi dari ke-10 tulah? Adalah untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan sebenarnya atas dewa-dewa yang dipercayai oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ada tugas tentang hal ini untuk melihat tulah-tulah dalam perspektif Egyptian mythology yang saudara bisa cek di Google dan saudara kerjakan. Sebelum saudara mengerjakan, saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel kemudian keluar dari Mesir, yang menjadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya Israel ini? Maksud saya adalah siapakah mereka yang keluar dari Mesir? Apakah komposisi dari orang-orang yang keluar dari Mesir? Seperti saudara tahu bahwa pada waktu itu ketika Mesir berkuasa di dunia kuno, dia memperbudak banyak bangsa. Jadi yang menjadi budak yang berada di level bawah piramida bukan cuma bangsa Israel, tapi banyak bangsa-bangsa yang lain. Dan yang menjadi pertanyaan, setelah Tuhan mendisplay kekuasaannya melalui tulah, apakah ada di antara bangsa-bangsa lain itu kemudian melihat hal itu dan menjadi percaya, sehingga mau ikut di dalam peristiwa keluaran ini? Mari kita lihat sekarang dalam Keluaran pasal yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita sekalian mulai dari ayat yang ke-37 dan 38. Keluaran 12 ayat 37 dan 38. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Saya ulangi ayat yang 38. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Jadi saudara, Keluaran 12 ayat 38 memberikan informasi kepada kita bahwa komposisi orang yang keluar pada masa keluaran itu bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga ada orang-orang dari berbagai bangsa yang ikut keluar. Jadi demikian muncul satu pertanyaan, jadi apakah orang Israel itu adalah fully 100% Israel, atau mereka sebenarnya sudah bercampur dengan bangsa lain? Nah, ini adalah pertanyaan teologis yang harus kita jawab. Karena ada banyak orang salah menafsirkan dengan mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah very Jewish, betul, sangat Yahudi, dan tidak ada bangsa lain, tidak. Tetapi sejak awal, komposisi dari umat Allah sudah beragam. Bahkan kalau kita melihat sendiri, Abraham pun pada waktu itu belum ada yang namanya Yahudi. Dia adalah orang dari Ur Kasdim. Nah, salah satu, menurut para teolog, salah satu orang yang keluar yang bukan Yahudi adalah Kaleb. Yang disebut Kaleb bin Yefune, orang Kenan itu. Karena Kenan adalah salah satu bangsa yang
pada waktu itu juga dijajah di Mesir. Lalu bagaimana mereka kemudian disebut sebagai Israel? Padahal komposisinya adalah mix dari berbagai bangsa. Kemungkinan besar para teolog mengatakan bahwa orang-orang tersebut yang bukan dari Israel, mereka kemudian dimasukkan di dalam ke-12 suku tersebut. Diadopsi ke dalam 12 suku. Seperti Kaleb kemudian dimasukkan ke dalam salah satu suku. Nah, itulah yang terjadi di sini. Jadi kalau kita lihat, pada saat mereka keluar, mereka belum menjadi satu bangsa. Mereka keluar hanya sebagai keturunan Yakub, mayoritas, tetapi juga keluar sama-sama sebagai budak yang terjajah dan menerima peristiwa kebebasan dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kapankah mereka kemudian menjadi suatu bangsa? Atau kapankah mereka memproklamirkan dirinya menjadi bangsa? Seperti Indonesia ada 17 Agustus. Nah, kapankah bangsa Israel menjadi satu bangsa? Siapa yang mendeklarasikan kemerdekaannya? Mari kita lihat Keluaran pasal 19. Di Keluaran pasal 19, Tuhan menyuruh Musa dan bangsa Israel untuk berhenti di Gunung Sinai. Nah, disitulah kemudian terjadi deklarasi terbentuknya suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Kalau kita melihat di sini, di ayat yang ke-4, 5, dan 6, dikatakan, Keluaran 19, di Gunung Sinai. Kemudian kita lihat deklarasinya, Keluaran 19 di sini, mulai dari ayat 4, sampai ayat yang ke-6, saya bacakan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri, dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Ini refer ke Kejadian, Allah sebagai pencipta. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel, kata Tuhan kepada Musa. Lalu Musa memanggil tua-tua Israel. Ayat 7 dikatakan, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Di sini terjadi transaksi atau perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel, yaitu di Gunung Sinai, yang mengatakan kalau kamu menuruti segala perintahku, maka aku akan menjadi Tuhanmu, kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadikan kamu sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Dan inilah saudara-saudara, deklarasi terbentuknya bangsa Israel, yang ternyata kalau kita baca secara keseluruhan pasal ini, tidak lagi membicarakan tentang garis keturunan biologis, keturunan Yakub, tetapi menyatakan bahwa mereka terbentuk karena iman yang sama kepada Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan itulah definisi dari bangsa Israel. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang satu bangsa, tentu saja harus ada beberapa unsur yang ada di dalamnya. Bukan hanya sekedar proklamasi, tetapi suatu bangsa harus memiliki wilayah, bukan teritorial. Nah, itulah nanti yang disediakan Tuhan di tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu juga harus ada penduduk. Nah, penduduknya adalah mereka yang keluar dari Mesir. Harus ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahnya dikatakan oleh Tuhan bahwa dialah yang akan memimpin, yaitu teokrasi. Di sini deklarasi bangsa Israel terbentuk, dan bentuknya adalah teokrasi. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah harus ada hukum yang mengatur kehidupan berbangsa. Karena itu, sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, di Gunung Sinai ini adalah proses pembentukan dari satu bangsa yang disiapkan oleh Tuhan sekomplit mungkin, supaya ketika nanti mereka sampai di Kanaan, mereka itu perangkatnya sudah jadi. Dan satu hal yang Tuhan betul-betul siapkan adalah berkenaan dengan hukum.
Saya rasa kita semua tahu tentang 10 hukum Taurat yang ada di Keluaran pasal 20. Apakah cuma itu hukum Taurat? Tentu saja tidak. Kalau di dalam negara kita, saya umpamakan ini adalah seperti Pancasila. Di luar Pancasila ada masih banyak lagi penjabarannya yang harus mereka pahami. Nah, penjabarannya itulah ada isi dari hukum Taurat yang dibuat oleh Tuhan. Nah, kita berhenti di sini dulu sampai di 10 hukum Taurat. Saudara coba melihat ke film The Gods of Egypt yang linknya sudah diupload di Moodle. Saudara bisa tinggal klik dan download film itu. Kemudian saudara melihat guideline, question guideline yang juga sudah ada di Moodle. Saudara baca dan saudara coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Sementara saudara menonton film itu, saudara coba pahami 10 perintah Allah. Mengapa Tuhan berkata hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di depanku. Lalu yang kedua, jangan ada patung. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saudara upload tugas saudara di Moodle. Nanti kita diskusi.